subscribe, nyalakan notifikasi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Mom. Di video ini aku mau sharing perlengkapan bayi baru lahir atau newborn yang aku siapin untuk kelahiran baby aku. Untuk perlengkapan mana yang penting dan mana yang gak penting, itu menurut aku sangat opsional, tergantung dari preferensi masing-masing orang. Jadi setiap orang pasti punya versinya masing-masing, dimana gak ada yang benar dan gak ada yang salah, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Di sini aku mau nge-share perlengkapan baby menurut versi aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang masih bingung untuk beli perlengkapan bayi itu apa aja. Jadi yang pertama ada bedong. Bedong ini termasuk yang wajib untuk kita beli. Di sini aku beli dua macam bedong. Ada bedong yang instan dan ada yang non instan. Sebetulnya lebih multifungsi yang non instan, karena ini bisa dipakai untuk dijadiin selimut, dijadiin apron darurat, dan macem-macem yang lainnya. Nah, tapi aku tetap beli yang instan karena ini lucu dan kita bisa request nama baby kita di bagian depannya di sini. Jadi aku beli bedong instan ini di blanket baby Ruby. Ini tampak belakangnya. Tampak depannya itu ada, bisa kita request namanya. Ini namanya aku sensor ya teman-teman, karena di sini ada nama baby aku yang belum lahir. Nah, jadi di sini tuh sekalian dapat bedong sama topinya. Kalau misalkan anaknya cewek bisa request bedong sama bandu. Nah, di sini aku beli dua. Dan ini sebetulnya lebih ke untuk foto-fotonya sih supaya lucu. Terus bedong non instannya aku beli dua macam merek. Yang pertama aku beli merek dari Velvet Junior. Ada 3 macam, 1, 2, 3. Terus yang satunya lagi aku beli dari mereknya Libby. Jadi totalnya aku beli ada 8 bedong, 2 instan, 6 yang gak instan. Dan menurut aku 8 itu udah cukup, karena bedong itu gak butuh terlalu banyak. Soalnya cuma dipakai di awal-awal aja. Nanti semakin usia bayinya semakin besar, itu biasanya udah gak pakai bedong lagi. Untuk perlengkapan newborn yang penting selanjutnya masih di pakaian, aku beli pakaian yang panjang. Di sini ada 2 macam. Yang pertama yang jumpsuit. Yang jumpsuit ini sama ini, terus yang di tengah ini yang pisah antara atasan sama bawahan. Di sini aku beli 2 merek. Velvet Junior 6, yang 3 jumpsuit, yang 3 itu atas bawah. Terus sisanya yang 3 ini mereknya Libby. Nah, kalau untuk baju newborn itu baiknya belinya nggak cuman satu ukuran, kasih ukuran yang juga agak lebih besar, supaya nanti ketika babynya itu semakin besar, itu bajunya itu ada yang masih cukup. Di sini walaupun ukurannya untuk newborn semua, tapi di merek yang berbeda itu ukurannya udah berbeda, jadi aku belinya tetap yang newborn semua. Contohnya ini yang merek Libby. Ini yang merek Libby, kita bandingin sama yang merek Velvet Junior, sama-sama untuk newborn, tapi yang Velvet Junior ini lebih panjang daripada yang merek Libby. Kita lihat ya di bagian celananya. Nah, jadi nanti kalau semisal udah nggak cukup ukuran yang kecil, dia masih ada yang ukuran yang agak besarnya. Di sini aku belinya juga nggak banyak-banyak. Untuk baju panjangnya totalnya semua aku beli ada 9. Yang 3 itu yang
atas bawah kepisah dan bukaan kancing depan. Terus yang sisanya 6 ini yang jumpsuit, model yang jumpsuit, yang atas bawahnya itu gabung kayak gini, dan tetap ada bukaan kancing depannya. Kalau aku sendiri memang beli baju-baju newbornnya itu nggak terlalu banyak karena bayi itu cepet banget tumbuhnya, jadi cepet bajunya itu kekecilan. Selain itu biasanya banyak dapet kado juga, itu banyak juga yang kasih kado baju. Jadi untuk baju aku beli seperlunya dulu, kalau misalkan kurang atau ukurannya kekecilan baru nanti beli sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada baju-baju pendek. Baju-baju pendek ini aku beli beberapa macam model. Yang pertama ini ada model baju yang kutung atas sama bawah ya. Aku beli dari merek Baby Aruchi. Ini modelnya kutung terus atas bawah kayak gini. Aku beli 3 pasang. Terus yang kedua aku beli yang model jumpsuit, yang atas bawahnya ini gabung, ada 3 pasang juga, semuanya dari Velvet Junior. Nah selanjutnya aku beli juga yang mirip-mirip jumpsuit, tapi mereknya aku lupa, ini bukan Velvet Junior, aku mereknya lupa karena udah dilepas waktu itu. Ini 1, terus yang sisa tiganya ini aku beli yang modelnya pisah atas sama bawah, dan celananya modelnya yang bulat kayak gini, dan ada bukaan kancing depannya. Ini aku beli 3 macam, 3-tiganya dari Velvet Junior. Jadi total semuanya untuk baju pendeknya ini aku beli ada 10 pasang. Next selanjutnya masih pakaian, ada kaos dalam atau singlet. Di sini aku beli 2 macam merek, yang ini Velvet Junior, yang ini ada casual. Kita bisa lihat ya teman-teman, ukurannya berbeda, yang Velvet Junior ini lebih kecil, yang casual ini lebih besar. Padahal ini sama-sama untuk newborn. Jadi nanti semisal yang ini udah nggak muat, bisa pakai yang ukuran yang lebih besar ini. Di sini aku beli yang dari Velvet Junior ini, aku beli 6 buah. Terus yang dari casual ini juga aku beli 4. Nih ada motifnya, lucu-lucu. Kalau yang casual itu 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya semuanya untuk kaos dalam aku beli 10. Selanjutnya ada topi-topi, sarung tangan, sarung kaki, dan kaos kaki. Di sini aku beli topi 4 potong, 4 buah. Terus aku beli sarung tangan, sarung kaki. Ini 3 pasang, 1, 2, 3. Terus sisanya ini kaos kaki 3 pasang. Dan ini ada sarung kaki juga, tapi nggak ada pasangannya sama sarung tangan. Ini 1 pasang. Jadi totalnya untuk kaos kaki ada 3 pasang, sarung kaki ada 4, sarung tangan ada 3, dan topi ada 4. Untuk topinya kemungkinan akan aku pakai waktu awal-awal aja, waktu masih newborn, jadi waktu masih dia lebih banyak butuh kehangatan. Dan nanti kalau udah semakin besar biasanya jarang pakai topi, apalagi di iklim Indonesia ini iklimnya cukup panas, jadi kalau pakai topi keseringan itu nanti bisa gerah dan malah jadi lembab. Nah sebetulnya ini dipakai cuman kalau kondisi dingin aja. Lebih bagus itu jangan sampai kondisi kulit dan rambutnya itu lembab. Jadi juga belinya nggak banyak-banyak, secukupnya aja, beli 4. Kemudian ada sarung tangan, sarung kaki. Untuk sarung tangan sendiri ini banyak yang bilang juga sebetulnya nggak terlalu perlu ya, karena kalau bayi itu lebih baik tangannya terbuka supaya tangannya itu bisa merasakan tekstur-tekstur di sekelilingnya, jadi dia sensoriknya bisa berkembang.
Nah makanya aku belinya juga cuman sedikit dan paling kepake cuman pas di awal-awal aja, supaya dia nggak kedinginan, karena waktu masih newborn itu kan bayi itu butuh untuk dihangatkan. Jadi di sini cuma beli sedikit. Terus ini ada kaos kaki juga cuma beli 3. Seperti yang tadi aku bilang, kenapa belinya sedikit aja, karena bayi itu cepat besar dan bertumbuh ya, takutnya nanti malah nggak pakai. Dan kemungkinan kalau hadiah-hadiah kado untuk bayi itu biasanya banyak juga yang ngasih-ngasih kayak sarung tangan, sarung kaki, atau kaos kaki, atau baju-baju yang lainnya gitu. Selanjutnya yang penting lagi adalah popok. Nah popok ini aku beli 2 macem, yang instan atau pampers sama popok yang kain. Untuk popok kainnya aku beli sedikit, cuman beli 6, karena aku berencana untuk lebih banyak pakai pampers dibandingkan pakai popok kain. Nah sebetulnya kalau ini sangat optional banget, tergantung preferensi dari teman-teman, akan lebih sering pakai yang kain atau lebih sering pakai yang pampers. Kalau teman-teman lebih sering pakai yang kain, 6 tuh kurang ya, pasti kurang banget, karena sehari aja pasti bisa ganti berapa kali popok. Nah jadi kalau teman-teman yang akan lebih banyak pakai kain, harus belinya lebih banyak lagi ya kan. Nah kalau aku, kenapa aku lebih sering pakai yang pampers, karena biar nggak ribet, dan juga walaupun lebih boros tapi intinya supaya praktis aja. Untuk boleh apa enggaknya bayi itu sering pakai pampers, sebetulnya awalnya juga aku sempet ragu boleh atau enggak. Cuman setelah aku mendapatkan penjelasan dari dokter spesialis kulit, dari dokter Arthur SPKK, teman-teman nanti bisa cek di IG-nya dokter kulit com. Itu sebetulnya nggak apa-apa penggunaan antara yang pampers sama yang kain, itu nggak masalah. Yang penting itu harus dijaga supaya tidak lembab, untuk mencegah iritasi dan mencegah kemerahan. Perbedaannya sebetulnya lebih ke, kalau yang pampers jelas lebih boros, terus nggak ramah lingkungan, tapi keuntungannya dia itu lebih praktis. Jadi kalau basah tuh cuman ya nggak basah semuanya. Nah kalau popok kain ini plus minusnya, dia positifnya tuh dia irit ya, karena nggak harus beli pampers banyak. Terus dia lebih ramah lingkungan juga karena nggak pakai sampah dari pampersnya ini. Nah tapi minusnya itu dia lebih ribet, jadi cuciannya lebih banyak. Kalau babynya pipis nanti bisa bedongnya ikut basah, celananya ikut basah, selimutnya ikut basah gitu. Jadi kalau mau lebih banyak pakai pampers yang instan atau popok kain, itu bener-bener tergantung dari kebutuhan dan kenyamanan di teman-teman sendiri. Jadi nggak ada yang bener dan nggak ada yang salah ya teman-teman, semuanya ada plus minusnya. Selanjutnya ada perlengkapan mandi. Di sini aku beli handuknya 2, mereknya dari Little Terry Palmer, ada 2. Terus aku beli waslap juga 2 dari Little Terry Palmer. Ini kalau menurut aku penting ya, handuk tuh penting, waslap juga penting. Terus nih aku beli sabun yang 2-in-1 untuk badan dan juga untuk rambut, mereknya dari Slick Baby, ini juga termasuk yang penting. Terus ini ada perlak, ini ada 2 macam perlak ya. Ini yang satu aku beli dari merek Little Terry juga. Ini bagian yang halusnya, ini bagian yang anti airnya. Ini perlak anti ompol yang pertama. Terus yang satunya lagi aku beli dari Sugar Baby, yang ini lebih besar ya, sebesar ini. Terus yang ini juga cukup penting ya, perlak menurut aku tuh wajib punya. Terus ada bak mandi bayi, ini juga wajib punya. Terus selanjutnya aku beli ada baby butter dari Sugar Baby. Ini sebetulnya kalau yang ini nggak perlu banget sih, nggak perlu punya banget sih. Jadi kalaupun nggak beli juga nggak apa-apa. Kalau ini bentuknya kayak gini ya, di dalamnya persis kayak gini. Jadi untuk memudahkan aja, supaya kalau memandiin bayi itu nanti tinggal bayinya ditaruh di sini supaya nggak susah nanti. Biasanya kan kalau langsung di bak itu kan agak ribet ya, kita harus megangin babynya supaya nggak tenggelam. Tapi kalau ada baby butter tuh nanti dia
kita lebih gampang, jadi babynya tinggal ditaruh di sini terus nanti bisa kita mandiin tanpa harus takut babynya tenggelam. Nah tapi kalau yang ini tuh sebetulnya nggak begitu penting, jadi bisa beli bisa enggak. Itu aja untuk alat mandinya. Selanjutnya ada gendongan instan. Di sini aku beli yang mereknya Petite Mimi, bahannya kaos. Sebetulnya kalau gendongan ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang ring sling, ada yang bahannya kain. Nah, itu semua menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman masing-masing, lebih nyaman pakai yang mana. Dan sebetulnya kalau nggak beli gendongan pun nggak apa-apa, asalkan di rumah itu ada kayak kain semacam kain jarik yang bisa bantu untuk pas gendong bayinya itu. Jadi ini optional mau beli atau enggak. Yang selanjutnya adalah perlengkapan untuk menyusui. Di sini ada beberapa macam. Aku beli ada pompa ASI yang digital. Di sini udah include pompa ASI-nya, terus udah ada botol ASI-nya juga untuk nyimpan ASI yang udah diperah. Dan ada breastpad-nya juga, tapi cuma 2 dan itu pun disposable. Terus pokoknya yang ini udah sepaket untuk peralatan pumping. Nah karena udah ada botolnya, jadi aku udah sekalian aja botolnya. Sementara dari yang Spectra ini nggak beli lagi. Buat teman-teman yang mau lihat review detailnya isi box ini apa aja, bisa lihat video aku sebelumnya di video yang judulnya unboxing Spectra Dual Compact dan video review Spectra Dual Compact. Untuk pompa ASI digital ini pun nggak harus punya, dan ini optional banget buat teman-teman yang mau beli atau enggak. Biasanya yang sering ninggalin babynya kayak wanita karir, mungkin itu wajib untuk punya pompa ASI, dan itu nggak harus yang digital, bisa yang manual atau digital, dan menyesuaikan budget juga serta kebutuhan dan kenyamanan. Kalau yang ini ada kantong ASI-nya, jadi persiapan aja supaya nanti setelah pumping bisa disimpan di tempat yang praktis di kantong ASI ini. Terus ini ada peralatan untuk membersihkan botol-botol ASI-nya, ada 1 paket. Terus ini ada cup feeder, karena aku berencana untuk nggak pakai botol dot ke baby aku, karena aku rencananya akan pakai cup feeder aja supaya nggak bingung puting. Jadinya aku beli ini cup feeder aja untuk kalau misalkan harus ditinggal babynya dan harus minum ASI yang dari ASI perah. Terus ini ada breastpad yang bisa dicuci ya, jadi lebih ramah lingkungan dan juga lebih irit. Terus ini ada apron menyusui, jadi untuk menutupi ketika kita lagi menyusui supaya nggak kelihatan bagian payudaranya, bagian dadanya. Ini aku beli mereknya Petite Mimi juga. Nah sebetulnya ini memudahkan banget ya kalau kita lagi menyusui di tempat umum, jadi tinggal pakai apron ini. Cuman buat teman-teman yang nggak beli pun sebetulnya bisa ditutupin pakai yang lain, kayak pakai selimut atau apa. Jadi ya penting, tapi kalaupun nggak beli masih bisa diakalin sama yang lain. Nah segitu aja sih perlengkapan untuk menyusuinya. Sebetulnya ada 1 peralatan lagi yang lumayan penting, yaitu bantal menyusui supaya memudahkan kita saat menyusui agar posisinya bisa nyaman. Cuman aku belum beli dan kebetulan akan dikado sama kakakku bantal menyusui, jadi aku nggak beli. Selanjutnya ada perlengkapan bayi, perawatan bayi kecil-kecil yang perintilan-perintilan kayak gini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada sabun untuk mencuci, perlengkapan bayi seperti botol-botol dan mainan-mainan bayi yang ini food grade. Jadi aman untuk diformulasikan secara khusus untuk membersihkan perlengkapan bayi dengan bahan yang food grade dan alami yang aman untuk bayi Anda. Jadi ini bisa juga untuk membersihkan kayak buah-buahan, ya kan, sayur, terus mainan, sendok, botol susu. Jadi ini aman untuk bayi.
Nah ini penting atau nggak penting sih, jadi opsional banget buat teman-teman yang pengen beli, bisa beli. Kalaupun enggak juga bisa nyuci botol dotnya pakai sabun cuci yang sama kayak buat nyuci peralatan makan kita. Lalu yang selanjutnya ada sabun untuk membersihkan pakaian-pakaian bayi, laundry, deterjen khusus bayi. Nah karena ini khusus bayi, jadi memang diformulasikan untuk kulit bayi lebih lembut istilahnya, jadi lebih hipoalergenik gitu, SLS free ya. Jadi dia untuk bayi-bayi yang kulitnya masih sensitif lebih bagus kalau pakai ini karena SLS free. Tapi kalau teman-teman nggak beli pun sebetulnya bisa-bisa aja pakai sabun yang sama kayak untuk nyuci baju teman-teman. Lalu ada peralatan kayak mani pedi gitu, sisir sama untuk gunting kuku, dan juga ada gunting khusus bayi di sini, sama ada pinset dan yang lain-lainnya. Sebetulnya ini cukup penting, tapi kalaupun nggak beli juga teman-teman bisa pakai sisir yang sama dengan yang dipakai teman-teman, atau pakai gunting kuku yang sama dengan yang dipakai teman-teman. Cuman mungkin untuk ukuran kukunya itu kan untuk bayi lebih kecil, jadi mungkin lebih susahnya di situ. Sedangkan kalau yang pakai ini ukuran gunting kukunya itu memang disesuaikan untuk bayi, ukuran pinsetnya dan juga untuk ukuran guntingnya itu disesuaikan untuk bayi. Jadi kalau teman-teman emang merasa butuh dan lebih praktis bisa beli ini. Selanjutnya aku beli cotton bud, terus ada perkapasan, ini kapas-kapas bulat untuk memudahkan saat nyebokin bayi, dikasih air hangat terus dioles ke bayinya. Sebetulnya yang paling bagus untuk nyuci atau nyebokin bayi itu cukup air bersih aja sebetulnya. Nah kenapa aku beli yang tisu basah juga ini kalau misalkan kita berada di tempat yang susah untuk mendapatkan air, kayak lagi pergian atau dalam perjalanan. Nah ini biar praktis, biar nggak usah nyari-nyari air, kita bisa pakai yang tisu basah ini. Terus aku juga beli yang tisu kering, jadi ada tisu kering, tisu basah, sama kapas bulat. Kenapa yang ini dipakai cuman kalau kondisi darurat aja atau susah nyari air? Karena yang paling bagus itu sebetulnya air bersih aja cukup, tanpa tambahan macem-macem kayak pewangi atau dan segala macamnya, karena kan kulit bayi itu sensitif. Kalau menurut dokter kulit itu sebaiknya yang paling bagus itu ya air bersih, atau sama ini diolesin kapas bulat aja. Ini kalau kepepet dan susah nyari air. Selanjutnya aku beli untuk penutup mata waktu berjemur, dan ini nggak begitu penting sih, jadi kalaupun nggak beli juga nggak apa-apa, bisa ditutup pakai kain atau apa yang lainnya atau tisu. Dan menurut Instagram dokterkulitku.com, teman-teman nanti bisa buka juga. Itu sebetulnya bayi itu nggak wajib banget dijemur sih, karena bisa juga suplementasi vitamin D-nya itu diberikan melalui oral, dan sebetulnya nggak terlalu direkomendasikan banget untuk harus dijemur gitu. Cuma buat teman-teman yang masih mau menjemur bayinya, it's okay, nggak apa-apa, tapi harus mengetahui ketentuan-ketentuan dan aturan-aturannya, kayak jamnya jam berapa, jangan sampai salah waktu. Kalau salah waktu malah nanti dapetnya cuman gosong, nggak dapet vitamin D-nya. Terus untuk informasi seputar jemur-menjemur, teman-teman bisa buka di Instagramnya dokterkulitku.com, dan juga bisa buka di Instagramnya dokter anak Mesti Aryotejo. Nanti aku kasih linknya ya. Selanjutnya kita akan bahas sisanya yang kecil-kecil, yaitu ada Calon, terus ada hair lotion, ada baby oil, ada diaper cream, minyak telon, lotion untuk baby, terus ada bedak dan ada wadah bedak. Kemungkinan aku nggak akan sering-sering untuk pakai ini, karena menurut dokter kulit, nanti teman-teman bisa buka lagi di Instagramnya dokter kulitku, sebetulnya yang paling baik untuk kulit bayi adalah seminimal mungkin kita memberikan sesuatu. Jadi
seminimal mungkin supaya kulitnya itu tidak teriritasi. Sebetulnya cukup dengan dimandikan dengan sabun, kemudian dikeringkan, udah nggak perlu dikasih tempelan apa-apa lagi. Cuman ini aku beli pun untuk pantas-pantas aja, dan mungkin juga nanti nggak akan sering dipakai. Kayak misal nggak perlu sering-sering pakai baby oil atau lotion, bahkan bedak pun juga sebetulnya nggak direkomendasikan karena serbuk-serbuk bubuknya itu nanti bisa mengganggu pernafasan gitu. Jadi aku beli juga nanti kemungkinan nggak akan aku sering pakai, cuman kayak buat pantas-pantas aja dan seperlunya aja sih. Kalau misalkan diaper cream juga dipakainya cuma kalau ada iritasi aja, kalau enggak juga nggak dipakai. Kayak mungkin kalau baby oil dipakai sekali-kali aja kalau pas lagi pijet bayi. Parfum pun paling nanti diolesinya ke bajunya bukan ke kulitnya. Jadi meminimalisir pemakaian produk-produk seperti ini ke kulit bayi agar kulitnya itu nggak iritasi. Selanjutnya aku beli perlengkapan kayak boneka-boneka, mainan-mainan panda kayak gini. Kenapa semuanya panda? Karena suami aku suka panda, jadi biar babynya dikasih mainan panda semua. Nah, kalau yang kayak gini ini udah jelas bukan prioritas banget dan bukan peralatan newborn yang wajib dibeli ya. Jadi ini cuma untuk kepentingan kepentingan foto-foto aja, biar lucu-lucuan aja. Kalau mainan kan sebetulnya nggak wajib banget kita harus punya, bisa nanti kalau dikado atau mainan itu bisa pakai apapun yang ada di sekeliling kita, itu bisa untuk dijadikan mainan. Yang selanjutnya aku beli playmate dari Sugar Baby. Ini juga sebetulnya nggak penting banget untuk dimiliki di awal-awal karena ini bisa beli nanti-nanti ataupun dikado dari orang. Cuman kenapa kemarin aku beli, karena ini sekalian aku belanja online shop. Itu kan ongkirnya lumayan banyak karena aku di luar Jawa. Jadi waktu itu sekalian aja biar sekalian di situ ada yang jual playmate. Nah, kalau beli di sini kan mahal. Jadi sekalian waktu itu aku beli ini. Cuman ini tetap nggak yang penting-penting banget sih untuk baby newborn harus punya. Tapi ini fungsinya untuk mainan edukasi. Jadi ada musik, terus ada gantungan warna-warni. Ini bisa melatih melatih visual dan juga melatih auditori karena ini ada suaranya, ada musiknya kayak gitu. Juga bisa untuk tummy time di sini. Terus aku juga ada beli baby bouncer, mereknya dari Sugar Baby. Sama seperti yang sebelumnya, ini sebetulnya nggak prioritas. Nah, kenapa kemarin aku beli? Karena sekalian aja aku beli online shop biar ongkirnya sekalian ngirit gitu kan. Jadi aku waktu itu sekalian beli. Kalau bouncer ini bisa untuk naruh baby, terus nanti ini bisa diayun-ayun juga. Kalau ininya ditekuk ke dalam, ini bisa kayak kursi goyang gitu. Ada musiknya juga. Sama di sini ada mainan edukatifnya juga. Ini untuk merangsang visual. Terus di sini kan ada bunyi-bunyinya juga merangsang pendengaran juga. Terus kalau misalnya mau berjemur atau mau nidurin baby di sini bisa. Yang selanjutnya ada kasur baby. Nah, untuk review lengkap dari kasur ini, teman-teman bisa buka video aku sebelumnya yang berjudul review kasur Bambi Collection ya. Nanti teman-teman bisa buka. Nah, kalau kasur ini juga nggak prioritas banget karena buat teman-teman yang mau ngirit sebetulnya bisa kasurnya sama dengan kasur orang tua, cuma nanti paling beli selimut sama beli bantalnya anti peyang aja. Nah, tapi kalau teman-teman emang pengen beli kasur baby, nah itu bisa nih rekomendasi kasurnya, mereknya dari Bambi Collection. Oke teman-teman, itu dia tadi video aku tentang perlengkapan bayi baru lahir yang perlu dibeli versi aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like,
nyalakan notifikasi.